ketika mendengar wawasan kebangsaan, maka banyak pikiran kita pasti tertuju kepada satu pemersatu ya. Baik, coba Bapak Ibu lihat ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan. Itu gambar apa itu? Ini apa yang sedang terjadi, kira-kira suasana apa yang sedang terjadi saat ketika melihat gambar itu? Kebakaran. Kehancuran? Peperangan? Panas ya, itu faktanya panas. Panas ya, Pak. Faktanya apa? Ada provokator di situ. Ada yang superior Pak, gede Pak. Oh, ada superior, itu penghancur ya. Kemudian ada jagoan. Mempertahankan keberadaan Indonesia. Kami dari kelompok 1 ada mendapat 4, sebenarnya banyak sih, cuma 4, karena dari 4 ini akan menimbulkan banyak juga jawaban. Yang pertama adalah adanya intoleransi. Kenapa intoleran? Menyebabkan tantangan kebangsaan itu bangsa Indonesia bisa bubar gitu misalnya. Kalau orang tidak toleran, jadi kita tidak punya rasa kemanusiaan, rasa kepedulian. Mohon dengan hormat Opung untuk mendampingi. Iya, karena biar kita kan salah satu tujuannya biar Opung banyak bicara, ya. Oke. Dari kelompok 2, permasalahannya adalah persoalan sosial apa yang mengharuskan Kemenak dan penyuluh agama ada. Ya. Yang pertama adalah adanya intoleransi. Nah, kan kalau sudah tidak ada toleransi, sudah ada indikasi-indikasi tidak ada toleransi, itu kan pasti penyuluh dulu turun, kita mencari data apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nanti kita kerjasama nih dengan Kemenak untuk regulasinya, ya, untuk peraturannya apa sih yang bisa mengatasi supaya intoleransi yang terjadi tadi bisa kita atasi, kita selesaikan, ya. Kemudian yang kedua, adanya ekstremisme. Nah, Bapak Ibu, ekstremisme itu sebenarnya apa sih? Ekstremisme itu apa coba Bapak Ibu para penyuluh? Opung silahkan Moni. Sebenarnya kami satu pertanyaan belum ngerti makanya ya apa sikap-sikap yang katakanlah tidak mau menerima. Kamera, action. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3, soalnya kebijakan yang memperkuat keberadaan Kemenak dan penyuluh agama, hasil kesepakatan kami. Yang pertama, Kementerian Agama merupakan salah satu kabinet Republik Indonesia. Yang kedua, Kemenak berperan dalam pendidikan keagamaan melalui Dirjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang ketiga, Kemenak sebagai wadah pelayanan permasalahan keagamaan di Indonesia. Dan yang keempat, Kemenak sebagai pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan, itu yang sebagai penguat NKRI. Jadi Kemenak mempunyai peranan yang sangat penting untuk dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan umat beragama, kemudian bagaimana Kemenak melatih dari sisi pendidikan, keagamaan, dan juga
memberikan solusi-solusi yang berkaitan dengan keagamaan. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan? Cukup, terima kasih. Ya, Korea Power Hus 1, 2, 3. Ya, kami dari kelompok 4 menjawab pertanyaan apakah Kemenak dan penyuluh agama masih relevan untuk situasi sekarang. Berdasarkan hasil musyawarah kelompok kami menjawab masih sangat relevan karena negara Indonesia adalah negara yang religius, di mana semua agama besar ada di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan sebuah kementerian yang mengatur regulasi terkait kehidupan beragama, sehingga umat beragama tidak berbenturan. Dan Kemenak juga sebagai fasilitator pendirian rumah ibadah atau mengatur regulasi-regulasi bagaimana pendirian rumah ibadah. Yang kedua, penyuluh juga sangat relevan sekali karena kita tahu bahwa penyuluh adalah perpanjangan tangan pemerintah yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan dan mempunyai tugas sebagai pemberi informasi, edukasi, konsultasi dan advokasi dan konsultasi. Jadi rasanya tanpa Kemenak hadir ada di negara kita, rasanya negara kita tidak bisa tanpa konsumsi pun berjalan dengan aman dan nyaman karena negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena esensi agama ada dalam kehidupan kita sebagai umat berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, hasil renungan musyawarah dari kelompok 5, jika Kemenak dan penyuluh tidak ada, apa yang akan terjadi? Akan saya awali dari sejarah pembentukan Kemenak, bahwa pada saat Indonesia merdeka tahun 1945 diusulkan untuk diadakannya Kementerian Agama oleh Mr. Muhammad Yamin, Departemen Agama. Hambatan, halangan, rintangan banyak terjadi, namun alhamdulillah ya, pada tanggal 3 Januari maka pembentukan Departemen Agama pada Kabinet Syahrir II ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 3 Januari tahun 1945, yang berbunyi Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan mengadakan Departemen Agama. Namun kali ini ada pertanyaan, jika Kemenak dan penyuluh tidak ada, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, tidak ada lagi yang membina, membimbing, dan mengatur terhadap lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Tentunya ketika Kementerian Agama sudah tidak ada lagi, maka pemeluk agama akan berjalan masing-masing tanpa ada aturan yang pasti. Yang kedua, kerukunan umat beragama tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya perpecahan, persekutuan, dan juga pemberontakan barangkali bisa terjadi di mana-mana. Yang ketiga, moderasi beragama tidak akan terwujud. dari kelompok 6, saya sendiri Intu Nurhayati, didampingi oleh Bapak Dedi Dharma, Bapak David Triwayuti, dan Bapak Andino Budiawan, memutuskan bahwa hasil musyawarah kami ini pertanyaan yang nomor 6, bagaimanakah seharusnya ASN atau penyuluh agama Kemenak bersikap dalam melayani masyarakat. Nah, pertama ini seperti telah kita ketahui bahwa kita ini harus memiliki sikap 5S. Tentunya sebelum kita memberikan pengarahan dan sebagainya, ini yang patut kita pegang dan kita jalankan, ini sikap 5S. Yang pertama, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini juga untuk mengambil perhatian masyarakat supaya simpati kepada kita selaku ASN dan penyuluh agama di masyarakat. Lalu
tanamkan dalam diri kita sebagai ASN atau penyuluh agama. Yang pertama adalah sikap kejujuran. Tentu dengan kejujuran masyarakat akan percaya. Buktikan oleh kita dalam perilaku dan juga kehidupan sehari-hari. Singkat saja ya karena ini waktunya cepat. Lalu yang kedua, sikap keadilan. Tentunya kalau kita bersikap adil, tidak memandang bulu, tidak memandang pejabat ataupun rakyat, kaya dan miskin, kita memperlakukan seluruh masyarakat dengan adil dan sama juga merata. Lalu yang ketiga, kepedulian. Kita juga peduli terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang kaya, terhadap orang-orang yang berada di lingkungan kita. Bagaimanapun sikap kita akan menentukan bagaimana simpatisan masyarakat kepada kita selaku ASN Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Lalu yang keempatnya kearifan. Tentunya kearifan kita dalam memperlakukan masyarakat, sikap kita terhadap masyarakat juga supaya mengundang simpatisan dari masyarakat kepada kita selaku ASN, tentunya khususnya selaku penyuluh agama di Kementerian Agama. Yang keenam hemat, yang ketujuhnya yaitu tanggung jawab, pelayanan primat terhadap masyarakat. Apapun yang kita lakukan ini adalah merupakan implementasi dari 5 nilai budaya Kemenang. Yang satu, integritas. 2, profesionalitas. 3, inovasi. 4, tanggung jawab. Dan 5, keteladanan. Ini semua insya Allah akan terwujud apabila kita melaksanakannya dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berada. Tentunya yang terpenting, tanamkan dalam diri kita ikhlas beramal untuk memajukan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Demikian saja barangkali. Bagimu negeri jiwa raga kami. Thank you.